Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Tita SR ya. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan sudah semakin baik ya. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai tips agar cepat sembuh dari GERD, anxiety, dan psikosomatis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya, dan untuk yang baru menemukan channel saya ini silahkan di subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya, dan juga di like, dan kalau mau sharing silahkan chat di kolom komentar. Nah, teman-teman, memang terkena gangguan anxiety dan psikosomatis itu memang sangat tidak enak ya, apalagi kalau yang belum benar-benar istilahnya mengenali sakitnya ya, atau belum bisa mengendalikan keadaannya gitu ya. Jadi akan seolah-olah terasa menderita gitu ya, itu berdasarkan pengalaman saya dulu. Nah itu, apalagi kalau misalkan keluarga belum tahu ya, orang-orang terdekat belum tahu, dan ketika kita berbicara atau curhat keadaan kita, itu yang ada malah hasilnya itu tidak memuaskan ya, yang ada bikin takut, bikin tambah cemas, dan yang lainnya. Nah, teman-teman, mengenai tips agar cepat sembuh dari GERD, anxiety, dan psikosomatis ini berdasarkan pengalaman yang saya alami. Yang pertama yaitu konsisten menjalankan 3P ya. 3P itu ada pola pikir, pola makan, dan juga pola hidup ya. Itu seperti yang sudah pernah saya buat video yang sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu harus bisa mengelola emosi atau mengontrol emosi, karena ketika kita terkena gangguan cemas berlebih dan juga psikosomatis, nah bawaannya kita itu sedikit-sedikit pengen marah ya, sedikit-sedikit emosian gitu. Nah itu harus bisa mengontrol emosinya ya. Kemudian yang kedua, karena enak tidak enak, sensasi yang datang itu seolah-olah harus dinikmati atau dijalani ya. Nah bahkan menjalaninya itu jangan dengan kepanikan ya, tapi dinikmati, diterima. Kalau misalkan sekarang ini kita memang sudah beda dengan yang dulu, misalkan sekarang ada sedikit yang dirasa di tubuh, pasti larinya itu ke cemas, kemudian takut, dan juga memikirkan hal-hal yang negatif. Nah itu diterima, disadari, dan juga harus mampu mengendalikan ya. Ketika muncul rasa-rasa yang tidak nyaman, nah otomatis bareng dengan pikiran-pikiran yang negatif. Nah jadi kita harus bisa mengendalikan, berusaha alihkan dengan hal-hal yang positif, dengan istilahnya hobi-hobi yang menyenangkan untuk kita ya. Misalkan seperti saya juga sudah pernah buat videonya, misalkan kita untuk perempuan suka menanam bunga, nah itu dijalankan. Kemudian misalkan memelihara binatang seperti kucing misalkan, nah itu dilakukan supaya bisa mengalihkan. Jadi kita tidak terfokus dengan rasa-rasa yang muncul yang bergantian setiap hari. Nah itu ya. Nah kemudian yang berikutnya, selain tadi menerima, nah kita itu harus istilahnya apa ya, jangan merasa-rasa ketika sensasi itu muncul. Nah jangan dirasa-rasa, karena pengalaman saya, kalau dirasa-rasa, ketika saya merasa keliengan terus dirasa-rasa, itu makin bertambah, jadi makin terasa keliengannya itu, kayak yang tadinya cuma sedikit, nah kalau dirasa-rasa jadi berasa berputar, jadi berasa oleng gitu ya. Jadi kalau ada sensasi di tubuh kayak cenat-cenut
di dada, di punggung. Nah, itu alihkan saja, jangan terfokus ke situ. Nanti juga akan hilang dengan sendirinya ya. Kemudian juga belajar ikhlas dan sabar. Karena ini berdasarkan pengalaman saya dulu, kadang kalau sering-sering atau setiap hari terus-terusan mengalami sensasi, terus mau kemana-mana takut, jadi kan di pikiran itu muncul tidak ada rasa, seolah-olah tidak ada kesabaran, tidak ada rasa ikhlas. Yang ada malah kita itu seolah-olah berpikirnya jadi istilahnya kok begini-begini terus gitu, kayaknya gak bakalan sembuh. Nah itu jangan ya, jangan berpikir seperti itu. Kemudian juga selalu berprasangka baik terhadap Allah dan terhadap sesama manusia ya. Contohnya kita jangan berpikir aduh kok sakitnya lama, tiap hari begini-begini saja, saya sudah berapa bulan, berapa tahun kok begini-begini saja, jangan-jangan saya tidak akan sembuh. Nah jangan ya, jadi berprasangka baiklah kepada Allah. Jadi kalau kita itu dikasih ujian dan kita bisa melewati itu, dan yakin bahwa kita itu bakal sembuh kembali normal gitu ya. Nah kemudian kepada sesama manusia, nah jadi kita itu jangan mudah memang berdasarkan pengalaman saya ini juga ya, dulu ketika ada seseorang yang mengabaikan atau apa, jadi kita langsung berpikir seolah-olah kita itu mudah tersinggung gitu ya, jadi mudah sakit hati, jadi langsung aja hatinya itu berpikir bahwa dia itu benci kepada saya atau apa. Nah jadi jangan berprasangka buruk dulu, mungkin dia itu lagi sibuk atau dia itu nggak konsentrasi ngelihat kita. Nah itu aja, jadi enak kalau berprasangka baik ke orang lain, kepada Allah itu kan kembalinya itu kepada kita ya, mengenai prasangka. Kalau kitanya berprasangka baik kepada orang lain dan juga istilahnya penyakit-penyakit hatinya kita dihindari, nah itu kan membuat kita sembuh ya, sembuh jiwa raganya gitu ya. Jadi juga harus dihindari mengenai penyakit hatinya, iri, dengki kepada orang lain ya. Nah kemudian juga harus memaafkan orang yang menyakiti kita, istilahnya mau memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Memang ya, kalau saya juga dulu pernah, kalau ingat orang yang pernah buat saya sakit hati itu kayak teringat terus gitu ya, kayak ada rasa dendam atau gimana. Tapi setelah saya tahu ada istilahnya ya, dari pengetahuan yang baru mengenai kita itu kan sebelum tidur memaafkan orang lain. Nah kayak gitu berarti kan ya sudah, kita harus memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Nah jangan, apalagi kalau berpikir kita mau balas dendam, nah itu nggak boleh ya. Jadi maafkan saja, karena itu juga baik untuk kita sebenarnya ya, memaafkan orang lain itu. Nah jadi proses kesembuhan yang didapat agar cepat kembali normal dari gangguan cemas berlebih atau anxiety dan psikosomatis ini, nah itu yang barusan saya sebutkan, itu tips yang saya lakukan ya. Semoga tipsnya bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, dan juga teman-teman bisa melakukannya. Jadi mudah-mudahan teman-teman dengan melakukan tips yang saya berikan, nah sama teman-teman juga bisa memperoleh kesembuhan seperti yang sudah saya dapatkan. Alhamdulillah ya, tentunya atas izin Allah ya, yang nomor satunya atas izin Allah, teman-teman secepatnya disembuhkan dan kembali hidup normal lagi. Meskipun ada gangguan cemas tapi tidak berlebih kecemasannya, meskipun ada ketakutan tapi ketakutannya hanya ketakutan yang biasa, yang wajar saja. Kemudian juga tidak berpotensi jadi psikosomatik ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semakin hari semakin sehat, semakin baik, dan juga secepatnya memperoleh kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, di video kali ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman dan untuk kita semua, dan kita semua selalu
disehatkan, dipanjangkan umur, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.